ini kita lebih jauh lagi masuk belajar tentang cara penentuan nilai tetapan kesetimbangan kimia, ya. Nah, di sini kita nanti ada banyak contoh-contoh soal supaya kita lebih mengerti lagi teori yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke. Nah, jadi minggu lalu kita ada contohnya mengerjakan soal itu memakai tabel APK, ya. Awal, perubahan, kesetimbangan. Nah, nanti di sini kita mulai lagi belajar bagaimana kita memakai disosiasi, ya, angka disosiasi yang dalam bentuk fraksi, sehingga kita bisa tahu gitu bagaimana kesetimbangan kimia itu terjadi. Oke. Nah, ini contohnya. Minggu lalu kan kita tahu kalau kita belajar kesetimbangan kimia, pasti ini reaksinya garisnya ini dia ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Karena berarti dia reaksi ke kanan ada, pembentukan produk ada, tetapi begitu produk terbentuk, ada juga sebagian yang membentuk kembali reaktan. Ya. Nah, ternyata reaksi seperti ini melibatkan yang namanya disosiasi molekul, ya, disosiasi molekul. Nah, jadi kalau kita mau mengerti disosiasi molekul, berarti kita harus mengerti bagaimana berapa jumlah fraksi molekul reaktan yang terdisosiasi untuk mencapai kesetimbangan. Ya, jadi makanya ada disosiasi molekul, dan akhirnya ketika ada disosiasi molekul, kita perlu mengerti bagaimana fraksi molekul reaktan yang benar-benar berdisosiasi. Nah, sekarang kita lihat seperti ini lagi. Ya, nah, ada reaksi seperti ini, berarti sama seperti minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah pelajari bahwa kalau ada reaksi seperti ini, kita bisa menentukan tingkat disosiasi atau angka disosiasi ini dengan mengisi tabel APK, ya, awal, perubahan, dan kesetimbangan. Nah, ini dia tabel APK ini contohnya. Ya, jadi kalau kita ada reaksi seperti ini, ya, A dalam fase gas, dia mengalami kesetimbangan dengan 2B yang juga dalam fase gas. Ya. Nah, di sini kita lihat pada awalnya itu ada N jumlah dari A, N mol dari A. Nah, sementara B itu dia tentunya 0 karena dia produk, kan. Nah, setelah reaksi berjalan baru ada terbentuk B. Nah, ternyata ketika mulai ada perubahan yang terjadi itu si N ini berkurang beberapa pecahan, gitu ya. Nah, itu makanya di sini tulis negatif alfa N. Nah, alfa ini dia harus pecahan. Ya, kalau misalnya dia lebih besar dari 1, ya otomatis nggak cukup N, kan ya. Jadi makanya pecahan dari N ini merupakan perubahan. Ya. Pecahan, pengurangan pecahan dari si N. Jadi alfa ini dalam bentuk pecahan. Nah, karena ini negatif alfa N, ya, nah otomatis itu si B ini dia positif 2 alfa N. Nah, positif 2 alfa N. Nah, kenapa dari mana 2? Nah, nanti kalian tanyakan, ya tentunya karena dia kan 1 mol ini, 2 mol ini. Berarti kalau misalnya dia bereaksi negatif alfa N, nah berarti dia terbentuk positif 2 alfa N. Nah, ini pada waktu perubahan. Nah, bagaimana pada waktu kesetimbangan? Nah, berarti pada waktu kesetimbangan yang terjadi itu N dikurang alfa N. Atau misalnya kita keluarkan N-nya sehingga dia hanya, kan N2 pada 2 sisi ini ada N-nya, kan? Nah, jadi kita keluarkan N-nya itu sama aja dengan 1 dikurang alfa. Nah, makanya alfa ini harus dia dalam bentuk pecahan. Ya. Sementara si B ini berarti karena ini 0, nah ini plus 2 alfa N, makanya pada waktu kesetimbangan
si B ini adalah 2 alfa N. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Beginilah caranya kita menentukan tabel APK atau awal, perubahan, dan kesetimbangan. Ya. Ini caranya. Memang sepertinya silly gitu ya, tapi ternyata kalau kita lihat minggu lalu berguna sekali penentuan tabel APK ini. Dengan penentuan tabel APK ini kita bisa menghitung berapa tekanan parsial dari A dan B pada saat kesetimbangan. Kita bisa menghitung fraksi molnya, ya kan? Nah, kalau misalnya volume digandakan, apa yang terjadi? Nah, jadi ada berbagai kasus yang melibatkan kesetimbangan ini, kita bisa selesaikan dengan memakai tabel APK ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya fraksi mol ya tentunya kan jumlah mol dibagi jumlah mol total ya kan. Nah, tapi ingat nih fraksi mol pada saat kesetimbangan. Nah, jadi fraksi mol A-nya N dikali 1 kurang alfa dibagi totalnya. Berarti kan N dikali 1 kurang alfa ditambah 2 N alfa. Nah, jadi makanya di sini N-nya ini sama-sama bisa kita hilangkan, ya kan? Kita bisa cancel out. Nah, jadi tinggallah fraksi mol itu ternyata, fraksi mol A itu ternyata 1 dikurang alfa dibagi 1 tambah alfa. Ya. Nah, fraksi mol B-nya tentunya ya 2 alfa ya, 2N alfa dibagi si 1 tambah alfa ya, 2 alfa dibagi 1 tambah alfa. Nah, ini setelah juga kita menghilangkan si N. Jadi N itu bisa dihilangkan dari sisi sini dan sisi sini ya. Nah, kalau kita ketahui berapa fraksi mol A, berapa fraksi mol B, kita bisa hitung Kx. Nah, kita kan minggu lalu ingat, Kp itu dia selalu konstan ya. Perubahan tekanan itu tekanan yang berubah agar menyesuaikan diri kepada Kp yang konstan. Nah, tapi Kx itu berubah. Kenapa? Karena Kx itu dia bergantung kepada komposisi dari gas. Nah, jadi karena dari situ Kx di sini adalah sama dengan ya fraksi mol B pangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Nah, makanya di sini pangkat 2 karena kan kalau kita lihat tadi reaksinya kan A menjadi 2B, ya kan? Nah, karena itu makanya fraksi mol B pangkatkan 2. Nah, 2-nya dari mana? Dari koefisien stoikiometri dibagi dengan fraksi mol A. Nah, kalau kita sederhanakan ya, kalau kita ini pangkat 2 kan, nah baru kita sederhanakan ya kan. Yang kita dapat itu adalah 4 alfa kuadrat dibagi 1 dikurang alfa pangkat 2. Ya, inilah Kx. Untuk kasus yang reaksinya A menjadi 2B tadi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Selesai dicatat nggak? Belum, Mem. Dari mana belum selesai dicatat? Dari sini? APK, Mem. Dari sini? Oke. Ya, Mem. Silakan dicatat dulu ya. Selesai yang ini? Selesai? Selesai, Mem. Yang ini belum ya?
Sudah? Selesai yang ini? Belum, Mem. Belum. Nah, sekalian kalian coba mengerti ya. Ketika kalian catat, nah, coba dimengerti dulu. Ya, nanti jangan bingung gitu ya. Sudah? Selesai? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, berarti kalau kita sudah lihat di sini ada KX, ya. Nah, berarti kita bisa menghitung KP-nya. Ingat minggu lalu kan kita bisa menghubungkan ya. Kalau kita ketahui KX, berarti KP bisa dihitung ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa KP itu adalah sama dengan KX dikali P total dipangkatkan dengan jumlah stoikiometri. Ya. Nah, berarti kalau kita masukkan persamaan 2 tadi, KP itu sama dengan 4 alfa pangkat 2 dibagi 1 kurang alfa pangkat 2 dikalikan P total. Ya. Nah, tentunya kalian tahu. Kalau saya sukanya kan begitu saya menjelaskan formula, nah ini nanti ada soal yang harus kalian kerjakan ya supaya kalian mengerti ya. Dan juga supaya kalian jangan ngantuk. Oke. Selesai nih? Belum? Selesai? Udah, Mem. Ya. Oke. Nah, ini contohnya. Coba dicatat soalnya. Nah, jadi di sini ada nilai yang diberikan, ya, nilai energi bebas standar yang diberikan. Nah, ini energi bebas standarnya itu untuk N2O4 dalam fase gas, yaitu 99,8 kilojoule per mol. Nah, sementara NO2 dalam fase gas itu dia perubahan energi bebas standarnya itu ya adalah 51,3 kilojoule per mol. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pertama, kita harus temukan konstanta kesetimbangan pada 25 derajat Celcius ya. Dan derajat disosiasi untuk tekanan yang berada pada untuk sistem yang berada pada tekanan total 1 atmosfer. Nah, jadi tekanan totalnya 1 atmosfer. Ya kan? Pertanyaannya sekarang, berapa konstanta kesetimbangannya pada 25 derajat Celcius? Dan derajat disosiasinya, berarti alfanya. Nah, berarti yang ditanyakan di sini berapa Kp-nya, berapa Kx-nya, ya kan? Dan berapa alfanya. Coba hitung dulu. Masih ingat kan minggu lalu kalau ada reaksi seperti ini, nah, berapa delta G reaksinya? Itu yang kita perlu tahu dulu kan, delta G reaksi. Jadi yang perlu kalian hitung dulu pertama kali adalah
berapa delta G reaksinya. Oke. Nah, sesudah kalian bisa hitung delta G reaksinya, hitung nilai Kp-nya. Ya kan, kalian ingat kan kalau misalnya sudah diketahui delta G reaksi, nah nilai Kp bisa kita hitung, ya kan? Nah, begitu kita hitung nilai Kp, kita ketahui nilai Kp, kalian bisa hitung nilai Kx. Kenapa? Karena kita tahu P totalnya berapa. Berarti kalau Kp diketahui, ada tekanan totalnya, Kx bisa dihitung. Nah, begitu Kx sudah kalian hitung, kalian bisa hitung derajat disosiasinya dengan memakai formula-formula yang sudah kita turunkan tadi. Oke, coba kalian hitung dulu. Berarti nanti kalian hitung, jadi tahap pertama hitung delta G reaksi. Tahap kedua hitung nilai Kp. Tahap ketiga hitung nilai Kx. Nah, sesudah kalian tahu nilai Kp cukup ya. Nah, sesudah kalian tahu nilai Kp, baru kalian hitung alfanya. Oke. Bisa ya? Bisa kan? Ngerti kan tahapannya? Hah? Ngerti nggak? Iya, Mem. Iya. Oke, coba dikerjakan dulu.
Berapa delta G-nya kalian dapat? 2.800 joule, Mem. 2.800 ya, joule. Oke, good. Siapa tadi yang jawab? Hadi ya? Iya, Mem. Oke, good Hadi. Nah, sekarang berarti kita udah tahu delta G-nya 2.800 joule per mol, ya kan? Nah, berarti selanjutnya kalian bisa cari si Kp, ya kan? Karena delta G itu sama dengan apa kemarin? Minggu lalu. Delta G sama dengan RT kali RT ln dan KP. KP, Mem. negatif, jangan lupa negatifnya ya. Negatif Ya, Mem. ln Kp. Nah, berarti kita udah ketahui delta G-nya berapa. Nah, kita hitunglah sekarang Kp-nya karena kita ketahui T-nya berapa? 25 derajat Celcius. Nah, hati-hati di sini. Ini dia 25 derajat Celcius. Berarti harus kita konversikan ke Kelvin, ya, Mem. Kelvin 298 Kelvin. karena R kita itu kan satuannya apa? Joule per mol Kelvin ya. Jadi kita harus ubah ini ke Kelvin. Oke. Nah, berapa nilai Kp-nya? Berapa nilai Kp-nya nih? Berapa nilai Kp-nya? Min 0,122 ya, Mem. Enggak. Kenapa kok? Bukan. Nilainya positif pasti Laura. 0, berapa, Ania? 0,32, Mem. Ya, 0,3. Ya. Nah, unitnya ATM ya. Nah, jangan lupa unitnya. Walaupun nggak ada unit, tapi kita bisa buat ATM karena Kp. Nah, sekarang kenapa kita nggak perlu hitung Kx di sini untuk menentukan derajat disosiasi? Karena tekanannya 1, Mem. Jadi KP sama dengan KX, Mem. Karena tekanannya 1, ya, Kp sama dengan Kx. Nah, berarti Kp yang kita gunakan itu bisa kita pakai untuk menentukan derajat disosiasi, ya kan? Nah, persamaan yang kita turunkan sebelum soal ini bisa kita pakai untuk menentukan alfa derajat disosiasi karena reaksinya mirip ya. Kan ini kan A, ini 2B. Nah, jadi berarti pasti nilai Kp atau Kx-nya sama dengan reaksi yang tadi. Tapi kalau tadinya misalnya ini 3, nah kalian nggak bisa pakai yang reaksi
tadi itu ya, formula yang tadi. Jadi dengan menggunakan formula yang tadi nilai alfanya berapa? Berapa nilai alfanya? Berarti kan 0,32 sama dengan 4 alfa pangkat 2 dibagi 1 kurang alfa pangkat 2. Nah, baru kalian solve lah berapa nilai alfanya. Ya. Yang lain juga ngitung ya. Nah, usahakan karena ini latihan kita ya. Saya kasih kesempatan kalian latihan ya sambil belajar kita. Jadi nantinya tentunya kalaupun ujian kalian lebih bisa mengerjakan soalnya ya. Berapa alfanya? Nah, kalau misalnya kalian susah memfaktorkan persamaan kuadratnya, kalian bisa pakai rumus ABC, ya kan? Berapa alfanya? Alfanya ada 2, Mem. Ada 2? Oke. Iya. Satu berapa? Yang satu 0,27. Yang satu minus 0,27. Berarti yang kita pakai Yang positifnya. 0,27. Nah, ya. Kita tidak akan pakai yang negatif. Oke. Nah, ini saya jelaskan ya satu-satu. Walaupun kalian sudah mengerjakannya, ya saya jelaskan lagi. Nah, jadi yang pertama kita tentukan berapa delta G reaksinya, ya. Dengan menghitungnya 2 dikali ya 51,3 dikurang 99,8, ya kan? Nah, dapatlah 2,8 kJ per mol. Nah, ketika kita tahu berapa nilai delta G-nya, delta G reaksinya, kita bisa hitung nilai Kp-nya, ya. Karena kita tahu ada delta G0 sama dengan negatif RT ln Kp. Nah, jangan lupa negatifnya di sini. Nah, tadi Laura mungkin lupa taruh negatifnya di sini, atau mungkin tadi ada kesalahan dalam mengubah ln Kp menjadi Kp, ya. Nah, sesudah kita masukkan ini, jangan lupa juga unitnya ya. Ini kan tadi masih kilojoule per mol. Nah, kita ubah jadi 2.800 joule per mol. Nah, karena R yang kita pakai itu satunya J, joule per mol Kelvin. Nah, suhunya itu kita ubah dari Celsius ke Kelvin. Nah, dari sini kita dapatlah Kp-nya itu 0,323. Oke. Nah, karena tekanan totalnya 1,
kita nggak perlu menghitung Kx, karena otomatis kalau tekanan totalnya 1, ya berarti Kp sama dengan Kx. Ya. Nah, karena itu yang kita pakai adalah Kp. Nah, kita tahu dari tabel APK sebelumnya ya, kalau misalnya reaksi yang modelnya seperti N2O4 ini, ya kita dapat nilai Kp dengan alfanya ini adalah ya 4 alfa pangkat 2 dibagi 1 dikurang alfa pangkat 2, ya kan? Nah, karena itu kalau kita selesaikan, kita dapatlah alfanya 0,273. Oke. Nah, sekarang berarti kan alfa ya, dia menyatakan berapa fraksi mol N2O4 yang terdisosiasi. Nah, alfa itu harus bilangan positif ya. Nah, nilainya pecahan, harus di antara 0 dan 1 ya. Bisa juga 1, tapi tidak boleh lebih besar dari 1. Oke. Nah, sekarang contoh kedua. Coba kita kerjakan sama-sama. Kita kerjakan lagi. Nah, ini ada reaksi fase gas. Dia A tambah 2B. Ya, ini juga ada kesetimbangannya menjadi 2C. Nah, awal itu berarti kan ingat kan kita harus buat tabel APK ya. Awal itu 1 mol A, 2 mol B. Nah, pada saat kesetimbangan bejana tersebut berisi 0,6 mol C. Tekanan totalnya 0,890 atm pada 1350 Kelvin. Nah, sekarang pertanyaannya berapa mol A dan B yang ada pada kesetimbangan? Berarti berapa? Berarti kan awal, perubahan, kesetimbangan. Nah, jadi berapa mol A dan B ini pada saat kesetimbangan? Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, berapa fraksi mol A, B, dan C pada saat kesetimbangan? Nah, begitu kita udah tahu fraksi mol ini, nah kita tentunya bisa tentukan berapa nilai Kx-nya, berapa nilai Kp-nya, dan berapa nilai delta G0 reaksinya. Ya, memang ini kelihatannya, tapi memang soal seperti inilah yang biasanya keluar di ujian. Nah, jadi kalian harus belajar mampu mengerjakan soal yang ini kan banyak jawabannya kan ya, panjang ini. Nah, jadi kalian harus belajar dari sekarang bagaimana membiasakan menjawab soal yang beruntun gini. Jadi berarti kalian harus benar di sini. Kalau kalian udah salah di 1, di 2 dan 3 otomatis pasti kalian salah. Ya. Nah, jadi harus utamakan, coba pastikan kalian menjawab pertanyaan 1 ini dengan benar. Nah, berarti yang pertama kalian kerjakan apa dulu? Apa dulu yang pertama kali kalian kerjakan di sini? Apa dulu? Nyari ke tabel APK-nya tadi, Mem. Tabel APK dulu. Berarti kalian harus cari tabel APK. Nah, awal itu kan kita tahu A-nya ada 1, B-nya ada 2, C-nya berapa? C-nya berapa? 0 ya, Mem? Awal belum ada. Ya. Kalau awal berarti C-nya 0 karena C ini kan produk. Nah, jadi berarti kita bisa langsung buat row dari awalnya ya. Berarti ini 1, 2, 0. Nah, perubahannya berarti kan di A perubahannya apa? Di A berarti disosiasinya, ya kan? Berarti kan disosiasinya dulu kan? Berarti negatif X ya, atau negatif alfa bisa kalian buat. Nah, negatif X atau negatif alfa. Nah, kalau B beda dengan A ya, karena B dia ada 2 di sini. Berarti dia negatif 2X. Ya.
Nah, kalau C bedanya dia apa? Dia nggak negatif tentunya, karena dia ada pembentukan produk. Jadi kalau yang C dia positif 2X. Ya, positif 2X. Nah, jadi kalau pada kesetimbangan itu berarti kan A itu 1 dikurang X. Ya, B itu 2 dikurang 2X. Benar nggak? Nah, C itu adalah 2X. Nah, dari soal kita ketahui apa? Dari soal kita ketahui pada saat kesetimbangan ada 0,6 mol C. Nah, kalau kita ketahui ada 0,6 mol C, bisa nggak kita hitung berapa X-nya atau alfanya? Bisa nggak? Bisa kan? Nah, berarti X-nya berapa? X-nya berapa? 0,3 mol ya. 0,3 mol. Nah, berarti kita tahu C 0,3 mol. Jadi X-nya 0,3 mol. Bisa nggak kita hitung berapa mol A pada saat kesetimbangan? Berapa mol A? 0,7 mol. Nah, B berapa berarti? B berarti kan 2 dikurang 2X. Ya kan? Berarti dapatnya berapa? 1,4. Oke, kita udah tahu. Nah, berarti bisa nggak kita hitung yang kedua? Udah dapat kita 1. 1 udah benar kan? Nah, kita hitung yang kedua, fraksi mol ABC-nya pada saat kesetimbangan. Berarti kan kalau A, ya berarti kan A tadi kan 0,7 dibagi 0,7 ditambah 1,4 ditambah 0,6. Nah, itulah fraksi mol A-nya. Nah, fraksi mol B-nya sama aja, berarti berapa? 1,4 ya dibagi 0,7 ditambah 1,4 ditambah 1,6. Sama juga dengan C. Kalian bisa hitung, ya kan? Nah, coba hitung fraksi mol A, B, C. Nah, ketika kita udah ketahui fraksi mol A, B, C, kita bisa hitung KX. Benar nggak? Kan? Kalau kita udah bisa hitung KX, kita tahu berapa tekanan totalnya. Nah, karena kita tahu berapa tekanan totalnya, kita bisa hitung KP. Nah, kalau kita tahu KP, kita bisa hitung delta G reaksinya. Kenapa? Karena kita tahu berapa suhunya. Suhunya 1350 Kelvin. Kalau kita bisa tahu KP-nya, otomatis delta G-nya kita bisa hitung. Ya. Nah, jadi coba hitung dulu berapa fraksi mol A-nya. A-nya 0,3. Hah? 0,3? Hah? 0,3? 0,25 mem. 0,25. Fraksi mol B-nya 0,51. Fraksi mol C-nya 0,22 mem. Yes, benar. Good job, Hadi. Oke, nah Laura jangan buru-buru kalau menghitung, hati-hati ya. Jadi fraksi mol A-nya 0,259. Nah, fraksi mol B-nya 0,519. Fraksi mol C-nya 0,22. Nah, berapa KX-nya? Cara menghitung KX bagaimana? Kita kan berarti tahu fraksi molnya, kan KX itu berarti fraksi mol dari produk, berarti dalam hal ini C, pangkatkan dengan koefisien stoikiometri C, dibagi fraksi mol A, pangkat 1, dikali fraksi mol B, pangkat 2. Nah, itulah KX. Jadi kalian bisa hitung KX-nya. Nah, coba hitung dulu KX-nya. Nah, berarti Laura, hati-hati dalam menghitung ya. Iya, Miss. Iya, Mem. Salah sedikit, Mem, tadi. Ya udah. Nanti kalau kita kimia ini sebenarnya nggak boleh salah sedikit. Salah sedikit meledak, ya.
Jadi harus hati-hati. Nah. Mem, berarti yang praksimolnya untuk KX-nya Mem itu praksimol C pangkat 1 dibagi praksimol Pangkat 2. Mem. Praksimol C pangkat 2. Karena si stoikiometri dari C ini kan 2. Jadi di pangkat 2. Ya. Nah, dibagi berapa? Dibagi fraksimol A pangkat 1 dikali fraksimol B di pangkat 2 lagi. Ya. Nah, berapa berarti KX-nya? 0,096 Mem. Benar, Laura. 0,57. ya, Mem. 0,7064. Ini Tania biasanya benar nih, Tania. Ada yang salah berarti tadi. 0,74 ya, Mem. 0,7064. Dekat. Salahnya di mana Mem? Coba Mem. Praksimol pangkat 2 dibagi praksimol A. Berarti kan C tadi berapa? 0,22 kan? Di pangkat 2. Nah, dibagi 0,25 dikali 0,519 di pangkat 2. Nah, itu dapatnya 0,7064. Atau tadi Hadi dapatnya 0,74 ya. Jadi mungkin di pembulatannya ya. Pokoknya kita dapat 0,7 aja. 0,7. Oh, berarti yang praksimol B-nya yang pangkat 2 Mem. Iya Mem, pas 0,7064 pas Mem. Oke. Tania salahnya di mana tadi? Tadi saya masukkan 0,2 Mem yang di fraksi C. Oh, fraksi C 0, oh bukan 0,22 kamu masukkannya. Iya, Mem. Jadi jauh gitu nilainya ya. Oke, jadi harus hati-hati pembulatan juga ya. Nah, makanya saya selalu sarankan paling enggak 2 angka di belakang koma ya. Atau 3. Oke, nah berarti kalau KX-nya sudah kita dapat, KP-nya berapa? Nah, ingat KP itu adalah KX dikali P total dipangkatkan perubahan stoikiometri. Nah, perubahan stoikiometrinya berapa? Berarti kan 2 dikurang 3. Ya, harus produk. Stoikiometri produk dikurang stoikiometri reaktan. Nah, produk itu kan stoikiometrinya 2. Nah, reaktan 1 ditambah 2. Jadi 2 dikurang 3. Jadi negatif 1. Jadi yang cara menghitung KP-nya berarti KP sama dengan 0,7064 dikali 0,890 dipangkatkan negatif 1. Dapat kita KP. Berapa KP-nya di situ? 0,78, Mem. Ya, 0,78 atau 0, saya dapatnya 0,792 ya. Nah, tapi nggak apa-apa, deket kan? Nah, yang lain ada? Dapat berapa? Ada yang dapat 0,792? Mem, saya dapat Mem 0,79. Saja Mem. 79 ya. Oke. Berarti Laura udah makin hati-hati. Bagus. Nah, sekarang KX dapat, KP dapat. Coba hitung delta G reaksi.
Nah, delta G reaksi berarti negatif RT ln Kp. Nah, Kp-nya kan tadi kita udah dapat dari sebelumnya, kan? Cari ln-nya berapa? Berarti dikalikan 1350 Kelvin dikali 8,314 Joule per mol. Nah, jangan lupa dinegatifkan. Itulah delta G reaksi. Nah, berapa delta G reaksinya? Coba hitung dulu delta G reaksinya. Sekitar 2.600 gitu ya, Mem? Berapa? 2.600-an gitu deh, Mem. Iya, 2000. Saya dapat 2.617 ya, Mem? Kamu dapatnya 2.617 ya kan, mendekati. Nah, saya dapatnya 2.590 ya. Nah, berarti tadi kita perbedaannya di pembulatan karena misalnya kamu berbeda dikit pembulatan di ln itu, ya kan? Nah, tentunya hasilnya sedikit berbeda. Tetapi kan sama, dekat itu kan. Nah, 1.2.600, 1.2.590. 2.590 kalau kita bulatkan kan 2.600. Ya, jadi udah mendekati jawabannya. Sama itu pada dasarnya ya. Tadi, good job. Yang lain dapatnya berapa? 2.498, Mem. 2.498. Oke, mendekati 2.500 ya. Jadi rentangnya itu antara 2.500 dengan 2.600 ya. Oke. Oke, nah ngerti semua sekarang sampai di sini kan? Ngerti, Mem. Iya. Perlu saya jelaskan lagi? Yang lain perlu saya jelaskan nggak? Atau kita langsung? Perlu, Mem. Perlu, Mem. Perlu? Perlu, Mem. Ya, kita pelan-pelan kita perhatikan ya. Nah, ini berarti kita harus buat tabel APK. Awal, perubahan, kesetimbangan. Kan? Nah, A-nya itu kan tadi 1, B-nya 2, C-nya 0. Nah, perubahannya itu kan negatif alfa untuk A. Nah, karena ini ada 2 di sini, tentunya dia ada negatif 2 alfa. Ya. C-nya ini dia plus 2 alfa karena dia pembentukan, karena produk. Nah, otomatis berarti kan pada kesetimbangan itu A itu 1 dikurang alfa ya, ini saya salah ketik ini. Nah, alfa. Nah, B-nya ini 2 dikurang 2 alfa. Nah, kita tahu dari soal kalau si C itu mol pada saat kesetimbangan adalah 0,6. Nah, sementara di sini kita tahu 0,6 itu adalah 2 alfa. Nah, berarti kan alfanya itu sama dengan 0,3. Ya kan? Nah, karena kita tahu berapa alfa ini 0,3, otomatis kita tahu berapa A pada kesetimbangan. Yaitu 1 kurang 0,3. Dapatnya 0,7. Nah, si B ini berarti 2 dikurang 2 dikali 0,3. Berarti 1,4. Nah, tahulah kita sudah berapa A pada kesetimbangan, B pada kesetimbangan, C pada kesetimbangan. Sudah kita jawablah pertanyaan 1. Ya, ini dia pertanyaan 1. Nah, sekarang berarti kita hitung berapa fraksi molnya. Nah, fraksi molnya tentunya fraksi mol A ya adalah berapa mol A dibagi mol total. Dapat segini. Fraksi mol B juga seperti itu. Fraksi mol C juga seperti itu. Nah, kita udah ketahui berapa nilai fraksi mol, otomatis kita bisa hitung nilai Kx. Ya.
Nah, nilai Kx itu adalah fraksi mol produk pangkat 2 dibagi fraksi mol reaktan yang dalam hal ini A dikali fraksi mol B pangkat 2. Karena kenapa? Ini 2 dari mana 2? Karena kan tadi reaksinya A ditambah 2B menjadi 2C. Nah, otomatis ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Karena dia koefisien stoikiometrinya 1. Nah, dapatlah dia nilai Kx-nya. Nilai Kx-nya adalah 0,7064. Ya. Nah, Kx sudah kita ketahui, kita tahu berapa P total. P totalnya adalah 0,890 ya. Nah, sekarang ini kan harus dipangkatkan dengan perubahan stoikiometri. Nah, makanya di sini negatif 1. Kenapa? Karena si C kan 2. Nah, sementara reaktannya adalah 1 ditambah 2. Karena A itu 1, B 2. Ya kan? Nah, jadi makanya. Maaf, Mem, interupsi sedikit, Mem. Ya. Mem, itu Kx-nya kan 0,7064. Nah, pada KP-nya itu, Mem, 0,7604, Mem. Saya salah ketik itu. Jadi yang pandai benar. 0,76 ya? 0,7064, Mem. Oke. Nah, ini saya salah ketik itu ya. Jawabannya benar nggak? Jawabannya benar 0,792 kah? Benar nggak? Hah? Coba dihitung dulu. Mana tahu saya salah hitung. Coba dihitung dulu. Mem, kalau dia 0,764 dikali 0,890 kan, Mem? Halo, Mem? Ya. Isiannya 0,62, Mem. 62,86, Mem. Kenapa 0,62? Samanya nih, 0,793 saya dapat. Ya, ya kan? 0,793 kan? Iya, Mem. Nah, ya. Di 0,793 atau 0,794 ya kalau kita mau bulatkan. Oke? Oke. Nah, sekarang berarti ya kan? Kita hitung delta GX ya, delta G reaksi. Nah, ini kita di sini saya udah benar kan 0,794. Saya salah ketik itu tadi. Oke, 0,794 berarti delta G reaksi sama dengan negatif RT ln KP, ya kan? Berarti kita dapatlah berapa KP-nya, berapa delta G reaksinya? Kita dapat 2590 Joule per mol. Ya. Oke. Nah, ini semua pada ngerti kan prosesnya? Ngerti nggak? Ngerti, Mem. Video dari tadi, ngerti nggak? Hah? Atau Zoom masuk tapi sebenarnya kemana-mana nih, hah? Nggak ada di tempat. Dini ngerti? Ngerti dikit-dikit, Mem. Nggak bisa secepat itu gitu loh, Mem. Nggak bisa secepat itu. Oke, nanti diulang lagi di rumah ya, diperhatikan ya. Oke. Nah, jadi kenapa saya cepat? Karena topik kita banyak. Kalau misalnya saya nggak cepat, ini pun saya rasa saya udah paling lambat di antara dosen-dosen kimia fisika ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ya, Mem. Kita masuk ke, kita masih ada waktu kan? Nah, ini masuk ke persamaan Van Hoff. Ya, Van Hoff itu apa? Van Hoff itu berbicara tentang ketergantungan suhu pada konstanta kesetimbangan. Ya. Nah, jadi yang pertama perlu kita ketahui sebenarnya nilai Kp itu dia tidak bergantung pada tekanan.
Ya. Dia tidak bergantung pada ketekanan. Ya. Tapi komposisi sistem, ya. Jadi nilai Kp itu kan konstan. Nah, tapi dia itu jadi tekanan itu berubah supaya si Kp ini konstan gitu ya. Nah, tapi tekanan berubah, kenapa tekanan berubah? Karena komposisi sistemnya yang berubah. Nah, jadi lebih ada pengaruhnya ke komposisi sistem. Ya, karena Kx itu kan kalau Kp kan konstan. Nah, tapi kalau Kx kan dia berubah sesuai dengan komposisi sistem, ya. Nah, tapi kalau suhu itu berbeda. Ya, berbeda masalahnya. Kan kalau kita lihat selama ini soal, kalian selalu bilang, kalau kita di soal selalu dinyatakan, oke, sistem ini adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Gitu. Berarti suhunya konstan dibuat. Nah, berarti artinya apa? Artinya adalah bahwa konstanta keseimbangan itu bergantung kepada suhu. Berarti kalau berbeda suhunya, nah konstanta keseimbangannya juga berbeda. Nah, delta G reaksi ini bergantung pada suhu. Nah, karena itu nilai Kp juga bergantung pada suhu. Ya. Nah, jadi makanya kalau kita melakukan perhitungan, selalu disebutkan berapa suhunya, berapa tekanannya. Nah, dia suhu dan tekanan konstan. Karena kalau suhu dan tekanannya variabel, nah kita sulit menentukan berapa nilai delta G reaksi. Nah, tentunya kalau kita sulit menentukan delta G reaksinya berapa, nilai Kp-nya juga sulit kita tentukan. Ya. Nah, jadi ada di sini kita sebut dia formulanya ketergantungan temperatur. Ya. Kita lihat dari definisi fungsi Gibbs. Nah, di sini delta G not T2 dibagi T2 kan dikurang delta G T not dan delta G not T1 dibagi T1 nah, sama dengan perubahan entalpi standar dikali 1/T2 dikurang T1. Nah, inilah persamaan 5. Ya. Nah, inilah yang kita bisa sebut sebagai ketergantungan energi bebas Gibbs terhadap suhu. Ya, nanti bilang ke saya kalau udah selesai, kalian catat ya. Oke. Ketergantungan energi bebas Gibbs terhadap suhu. Oke, selesai? Udah, Mem. Oke. Sekarang berarti kalau kita masukkan delta G naught itu kan sama dengan negatif RT ln K. Ya kan? Dari persamaan sebelumnya. Kita masukkan persamaan 6 ke persamaan 5, kita bisa dapat persamaan 7 ini. Ya, jadi RT2 ln K2 dibagi T2 dikurang RT1 ln K1 per T1 sama dengan delta H0 dikali 1/T2 dikurang T1. Ya. Nah, berarti kita bisa sederhanakan. Nah, kita sederhanakan ya bagaimana?
Kita sederhanakan dengan memindahkan yang sama dengan yang sama. Ya, berarti ini kan bisa kita pindahkan ke sini, ya kan? Dengan membagi dengan delta H0. Nah, kalau ln ini, ya kan, dikurang, jadi ln K2 dikurang ln K1, itu sama aja dengan ln K2 dibagi K1. Nah, jadi persamaan 7 ini bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. ln K2 dibagi K1 sama dengan negatif delta H0 per R dikali seperti 2 dikurang T1. Nah, inilah persamaan 8 inilah yang kita sebut sebagai persamaan Van Hoff. Ya. Nah, jadi persamaan Van Hoff itu diturunkan dari persamaan Gibbs yang bergantung kepada suhu. Nah, kita tahu Gibbs bergantung pada suhu, nah, otomatis Kp atau K bergantung pada suhu. Nah, jangan menurunkan persamaan tersebut, kita dapat persamaan 8 yang merupakan persamaan Van Hoff. Ya, persamaan Van Hoff. Jadi ln K2 dibagi K1 sama dengan negatif delta H0 per R dikali seperti 2 dikurang seperti 1. Berarti kan Mem itu T1, T2 dulu baru T1 ya Mem? T2 dulu baru T1. T2 Oke Mem. Seperti 1. Tinggal mencatat Mem. Oke, silakan mencatat. Slide sebelumnya Mem. Slide sebelumnya? Oke. Iya Mem. Yang ini? Oke, silakan. Alright Mem. Iya Mem benar. Sudah? Bentar Mem, baru ditulis dulu Mem. Sudah Mem. Ya. Ini belum ya? Berarti habis ini nanti ada satu soal lagi yang kalian latihan ya. Sudah? Bentar Mem. Sudah Mem.
Oke. Nah, berarti kan kalau kita lihat ini, ya kan? Nah, balik lagi, ini bisa kita jadikan plot, ya. Nah, kalau kita bisa jadikan plot, kita jadikan grafik, ya. Nah, berarti dari grafik, ya, kita bisa tentukan delta H naught, ya. Nah, delta H naught. Nah, jadi di sini kan ada entalpi dan energi bebas Gibbs, ya. Ini kita hitung dengan asumsi kalau delta H naught-nya sendiri, berarti entalpinya itu dia tidak bergantung suhu, bergantung dengan suhu. Jadi yang hanya bergantung dengan suhu itu adalah energi bebas Gibbs, ya, dan si K. Tapi delta H naught-nya tidak bergantung pada suhu. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan seksama, ya, kalau kita plotkan, kalau kita ketahuilah sederetan nilai konstanta kesetimbangan, nah baru corresponding suhunya berapa, nah kita hitung berapa LNK dari data itu, nah, baru kita hitung sepertinya, baru kita plot, nah gradiennya itu adalah nilai negatif delta H naught per R. Nah, jadi dari grafik Van Hoff, yaitu berarti grafik LNK dengan seperti, kita bisa dapat entalpi. Nah, itu kita sebut sebagai grafik Van Hoff, ya, atau plot Van Hoff. Ya. Nah, sekarang coba ini kerjakan contoh ini. Nah, setelah selesai kita kerjakan contoh, kita akhiri perkuliahan. Nah, ini ada reaksi, ya. Nilai Kp-nya itu adalah 0,0260 pada suhu 25 derajat Celcius. Nilai entalpinya adalah 32,4 kilojoule per mol. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai Kp pada 37 derajat Celcius? Berarti kita bisa pakai persamaan Van Hoff tadi, ya. Kita bisa pakai persamaan Van Hoff tadi, yaitu ln K2 dibagi K1 sama dengan negatif delta H per R dikali seperti 2 dikurang seperti 1. Berarti yang ditanya di sini K2, ya kan? Karena kan K2-nya ditanyanya Kp pada 37 derajat Celcius, ya. Nah, jangan lupa juga kalian harus mengubah derajat Celcius menjadi Kelvin. Mem, ini pakai rumus yang panjang itu ya, Mem? Min RT2 ln K2 per T2, RT1 ln K1 per T1 sama dengan delta H derajat 1 T2 kurang T1 per T1 itu ya, Mem? Ada rumus persamaan 8. Ya. Jadi pakai persamaan 8. Oh, yang ini. Oke. Untuk menyelesaikan problem yang ini. Oke.
Mem, itu delta H-nya dirubah dulu kan, Mem? Jadi joule kan, Mem? Ya, dirubah jadi joule. Joule per mol, ya. Nah, sudah kalian ubah delta H menjadi joule per mol, ya kan? Kalian bisa masukkan semua, ya kan? Jadi berapa nilai K2-nya? Berapa nilai K2-nya? 0,015 ya, Mem? 0,015. Semua dapat segitu? Belum, Mem. Sebentar ya, Mem. Oke. Bukan segitu Hadi jawabannya. Lebih besar dari K1 ya, Mem? Harusnya K2-nya. K2-nya Harus lebih besar dari K1 ya, Mem? ya lebih besar dari K1. 0,043, Mem? Ya, 0,043. Benar. Salahnya di mana tadi, Hadi? Nggak pakai min tadi, Mem, yang di delta H-nya, Mem. Lupa Ya, min-nya ya. Jadi kalau nggak pakai min ya otomatis kan dia negatif. Nah, ln negatif itu beda ya kan? Benar nggak? Nah, Iya, Mem. Oke. Semuanya dapat 0,043. Kalau saya, Mem, dapatnya 0,425, Mem. Bukan 0,0. Karena kan, Mem, itu yang joule-nya di kilojoule-nya diubah ke joule jadi 32.400 kan, Mem. Iya, jawabannya 0,4 bukan 0,04. 0,0425. Oke. 0,0425 udah benar ya. Nah, jadi ini kita lihat. Nah, jadi T1 298, T2 310. Nah, delta H reaksinya 32,4 kJ per mol. Nah, kalau kita ubah jadi 32.400 Joule per mol. Nah, K1-nya itu 0,0260, K2 itu yang ditanya, ya kan? Nah, sekarang berarti kita gunakan persamaan 8. Nah, kalau kita gunakan persamaan 8, nah kita hitung ya. Kalau saya biasanya cara saya hitung dulu ini berapa. Ya. Nah, sesudah saya hitung ini berapa, saya kalikan dengan 32.400. Nah, baru saya bagikan dengan 8,314. Ya. Nah, ini udah langsung hilang negatifnya saya buat. Ya. Harusnya ini kok nggak bisa. Ini kan negatif. Nanti hasilnya dia jadi positif ya kan kalau kita hitung kan. Tapi awalnya dia negatif ya. Kita dapatlah di sini K2-nya 0,431 ya kan. Nah, jadi 0,431 itu kan berarti kita lihat K2 itu berbanding lurus dengan peningkatan suhu, ya kan? Kan awalnya 25 derajat Celcius. Nah, sekarang dihitung nilai K2 pada 37 derajat Celcius. Yang awalnya nilai K-nya itu 0,02. Nah, setelah kita naikkan suhunya, dia jadi 0,0431. Ya.
Nah, ini dia reaksinya endotermik, ya. Nah, berarti di sini ada catatan, kenaikan suhu akan menghasilkan peningkatan pembentukan produk. Jadi semakin tinggi suhunya, nah, semakin cepat peningkatan pembentukan produk. Nah, sama masuk akal kan, karena kita tahu bahwa banyak reaksi itu, pergerakan molekul itu semakin cepat kalau suhu meningkat. Nah, jadi terbukti teori yang seperti itu dengan melihat si Van Hoff ini ya, bahwa memang kalau meningkat suhunya hanya meningkat. Nah, hanya meningkat berarti lebih dia membentuk produk. Ya. Nah, tapi di sini kita bisa buat catatan bahwa jadi walaupun ini perubahan ke produk, dia itu tidak sama dengan perubahan tekanan, ya. Nah, jadi perubahan suhu, kalau perubahan tekanan kemarin kan dia lebih ke komposisi sistem, ya. Nah, tapi kalau perubahan suhu dia mengarah ke perubahan nilai konstanta kesetimbangan, ya. Oke. Dan ya, kita akhiri dulu perkuliahan kita. Oke. Kita lanjut minggu depan. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Nothing, ma'am. Nothing tidak ada karena tidak jelas atau karena sudah jelas? Atau Karena sudah jelas, ma'am. sudah jelas. Nah, Dini tadi bilang kurang jelas ya. Nah, nanti ini pelan-pelan Dini coba ulang lagi latihannya kan. Ya, kita udah jelaskan caranya tadi step by step. Coba Dini tutup ya jawabannya. Coba kerjakan sendiri tanpa lihat jawabannya. Nah, kalau saya seperti itu cara saya belajar ya. Nah, saya suka misalnya saya coba kerjakan soal dulu. Nah, nanti belakangan saya baru lihat bagaimana jawabannya. Nah, nanti kalau ada yang salah, nah saya pelajari lagi kenapa saya salah menjawabnya ya Dini. Oke. Nah, jadi Oke, Ma'am. Makasih, Ma'am. jadi ulang-ulang lagi di rumah ya. Oke. Ya udah, kita lanjut minggu depan ya. Mudah-mudahan semester ini kita bisa banyak menimba ilmu lagi. Oke.